إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم:
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah sedang salat Jumat yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat nikmat-Nya lah pada siang hari ini kita masih dapat kembali berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban fardu ain kita sebagai selaku muslim, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Salawat teriring salam semoga selalu terlimpah dan tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan terlimpah pula kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan kita selaku umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya, yang senantiasa beristiqamah bersalawat kepadanya. Mudah-mudahan kelak mendapatkan syafaatul uzmah di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang mulia ini, di atas mimbar yang mulia ini, Al-Faqir Khatib ingin menyampaikan satu wasiat khusus untuk diri Al-Faqir Khatib pribadi dan umumnya untuk para jamaah sekalian. Marilah senantiasa kita bersama-sama meningkatkan kualitas keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi segala macam larangan-larangannya. Beruntung dan berbahagialah kaum muslimin dan kaum muslimat yang bisa mendisiplin diri mereka untuk bisa berbuat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berjanji dalam Al-Quran surat At-Talaq ayat 2 sampai 3, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang artinya, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari segala macam kesulitan hidup, dan Allah akan berikan rezekinya dari jalan yang tiada disangka-sangka. Ma'asyiral muslimin, jamaah senang salat Jumat yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, Jumat kali ini, khatib ingin menyampaikan satu judul materi khutbah dengan judul keutamaan bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sifat dan sikap mulia yang wajib kita miliki sebagai seorang muslim adalah sikap pandai bersyukur. Baik bersyukur kepada Allah maupun bersyukur kepada sesama manusia. Bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya
bisa dalam bentuk ucapan dan perbuatan. Syukur dalam bentuk ucapan adalah mengucapkan kalimat puji syukur kepada Allah atau hamdalah, alhamdulillah. Sementara bersyukur dalam bentuk perbuatan adalah dengan cara melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangannya, serta mempergunakan nikmat yang kita terima itu untuk kebaikan atau untuk kepentingan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara bersyukur kepada sesama manusia adalah dengan mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah berbuat kebaikan kepada kita. Sebagai orang beriman, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya untuk membiasakan diri dan mengamalkan sikap pandai bersyukur dalam kehidupan sehari-hari. Baik bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala maupun bersyukur kepada sesama manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 152. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Yang artinya adalah, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Quran surat Al-Baqarah ayat 152. Sesungguhnya Allah memerintahkan kita untuk memiliki sikap pandai bersyukur adalah demi memberikan pengajaran tentang akhlak dan etika yang baik kepada kita, karena sudah sepantasnya bahwa jika menerima kebaikan dari orang lain, maka kita pun harus mengucapkan terima kasih kepada orang tersebut. Selain itu, sesungguhnya sikap pandai bersyukur itu mempunyai manfaat dan hikmah yang banyak sekali. Antara lain adalah, yang pertama, sikap pandai bersyukur itu akan menjadikan semakin banyak dan bertambahnya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Karena jika kita pandai bersyukur, maka Allah tentu tidak akan segan-segan untuk terus menambah nikmatnya kepada kita sekalian. Sebagaimana halnya jika ada orang yang kita bantu, lalu ia senang dan berterima kasih kepada kita dengan tulus, maka jika orang itu mengalami kesulitan lagi, maka kita pun tidak akan segan-segan untuk membantunya lagi. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran, surat Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang artinya adalah, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu, dan akan tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran surat Ibrahim ayat 7. Masyaallah muslimin, jamaah sedang salat Jumat yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sikap pandai bersyukur akan menghindarkan diri kita daripada siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena siapapun yang pandai bersyukur kepada Allah atas nikmatnya, maka Allah tidak akan menurunkan siksa kepadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 147. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum
in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Yang artinya adalah Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman, dan Allah Maha mensyukuri lagi Maha mengetahui. Selanjutnya yang ketiga, sikap pandai bersyukur menjauhkan kita dari sifat bakhil atau pelit, karena dengan pandai bersyukur seseorang menyadari bahawa ia telah banyak mendapat nikmat dari Allah, yang di dalam nikmat tersebut juga ada hak-hak orang lain yang hidup dalam kemiskinan dan kekurangan, sehingga ia pun tidak akan kikir untuk berbagi dengan orang lain yang kekurangan, sebagaimana hal itu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui firman-Nya di dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'il wal mahrum. Yang artinya adalah, dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapatkan bagian. Quran surat Az-Zariyat ayat 19. Selanjutnya yang keempat, sikap pandai bersyukur akan menjadikan kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang pandai bersyukur, maka Allah pasti akan senang dan ridha kepadanya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In takfuru fa innallaha ghaniyyun ankum wa la yarda li'ibadihi al-kufra wa in tashkuru yardahu lakum. Yang artinya adalah, jika kamu kafir maka sesungguhnya Allah tidak memerlukan imanmu, dan Dia tidak meridai kekafiran bagi hambanya. Dan jika kamu bersyukur, niscaya Dia Allah meridai kesyukuranmu itu. Quran surat Az-Zumar ayat 7. Selanjutnya yang kelima, manfaat dan hikmah dari sikap pandai bersyukur adalah akan menjadikan kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pandai bersyukur merupakan sikap dan perilaku terpuji, di mana setiap sikap dan perilaku yang baik dan terpuji pasti ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 145. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa man yurid thawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajzish syakirin. Yang artinya adalah, barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu, dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, maka kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu, dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Quran surat Al-Imran ayat 145. Ma'asyiral muslimin, jamaah sedang salat Jumat yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya yang keenam, manfaat dan hikmah dari sikap pandai bersyukur adalah akan memupuk sikap dan perilaku tawaduk pada diri seseorang. Karena dengan pandai bersyukur berarti seseorang itu telah mengakui dan menyatakan rasa terima kasihnya atas segala nikmat yang telah diterimanya. Dan orang yang pandai berterima kasih, maka niscaya ia termasuk orang yang tawaddu. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
man lam yashkuril qalil lam yashkuril kathir wa man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Rawahu Ahmad, yang artinya adalah barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka dia pun tidak akan mensyukuri yang banyak. Dan barang siapa yang tidak pandai bersyukur atau berterima kasih kepada sesama manusia, maka ia pun pasti tidak pandai bersyukur atau berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Ahmad. Ma'asyiral muslimin, jamaah sedang salat Jumat yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita dijadikan dalam kelompok orang-orang yang pandai bersyukur, baik bersyukur kepada Allah maupun bersyukur kepada sesama manusia, sehingga kita pun akan semakin mendapatkan banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita pun akan meraih kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah khutbah Jumat pada siang hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk dari Al-Fakir Khatib pribadi dan umumnya untuk para jamaah sekalian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، فقال تعالى في كتابه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح جميع ولاة المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين واهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين
والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدتنا إندونيسيا هذه آمنة مطمئنة وسائر بلدان المسلمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.